siapa Syahrini, siapa lagi Elvi Sukaisi kalah deh tuh. Gue tuh bisa 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali ngabisin duit kalau ngikutin Harim Saudi mas saya. Ya Allah, bajunya Harim Saudi mana mau. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Doro Bisam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas soal pakaian dan aksesoris mewah di balik abaya wanita Saudi. Karena banyak banget nih dari teman-teman yang nanya, Mama Ruby, kalau Harim Saudi itu saat pakai abaya dalamannya pakai apaan sih? Gitu. Apa pakai baju tidur doang? Apa pakai tank top doang? Apa pakai baju muslim juga gitu? Lengan panjang apa gimana sih? Itu banyak banget teman-teman yang DM ke saya kayak begitu. Jadi kali ini saya bakal bahas soal itu. Jadi teman-teman, bagi perempuan Saudi itu yang namanya urusan busana atau urusan pakaian atau urusan aksesoris, syanat, itu bagi mereka urusan yang serius. Sampai mereka nggak sayang-sayang tuh ngabisin duitnya buat beli aksesoris, buat beli sepatu, buat beli tas, bahkan nyalon. Nggak sayang-sayang. Ya walaupun mereka pakai abaya, pakai cadar saat keluar rumah, yang nggak semua orang bisa lihat pakaian di balik abaya mereka. Tapi kalau udah ada acara, terus abayanya digantung atau disangkutin, udah masa lepas abaya, kaget kita, stylish banget. Nah makanya Harim Saudi itu nggak berhenti-berhenti tuh yang namanya belanja. Karena banyak yang ngira nih, pakaian di balik wanita Saudi itu cuman baju tidur, piyama, apa pokoknya baju nggak bagus dah gitu, baju rombeng kalau kata kita mah ya, baju rumahan. Padahal nggak begitu. Kayak teman-temannya Po Ipar nih ya, pada cerita dah tuh ya, kalau pada ngumpul, saya mah dengerin doang. Aduh Mama Ruby, gue tuh penggila banget belanja, kata dia nih. Kalau gue punya duit nih, gue langsung belanja, beli sepatu kek, beli baju kek, beli pakaian. Gue tuh bisa 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali ngabisin duit 2.000 real, 3.000 real kata dia. Ya kalau 2.000 kan ya 8 juta ya. Kalau 3.000, 3 aja kali 4.000. Tuh udah 12 juta, itu 2 minggu sekali begitu ngabisin duit. Buat belanja pakaian, parfum, aduh. Saya mau dengerin doang, oh ya, saya cuma ngagung-ngagung, Masya Allah, segitu doang. Terus ada lagi nih temen yang Po Ipar ya, bilang kalau gue nih Mama Ruby, gue paling gila sama yang namanya sepatu. Gue nggak bisa tuh, kalau misalnya pakaian gue hijau, sepatu gue lain, enggak. Kalau gue pakaiannya hijau, sepatu kudu hijau. Baju gue pink, sepatu gue kudu pink, begitu. Saya ngangguk-ngangguk aja, oh iya. Terus kata dia, makanya lu main ke rumah gue ya, ntar gue liatin koleksi-koleksi gue, kata dia. Oh iya, insya Allah kalau Po Ipar ngajak gue, saya bilang gitu. Seru sih, dengar ceritanya tuh seru. Terus lihat pakaian dia, cara dia mempadu padankan apa ya, pakaiannya, sepatunya, tasnya, ntar antingnya belum, parfumnya belum, enak banget dah. Kalau Cipaka Cipiki sama Harim Saudi enak banget dah, pengennya lama gitu. Karena parfumnya yang parfum yang kali, parfum mahal, bukan parfum kita yang 7.000-an sekali semprot bangkis. Stop. Ya pokoknya ya, pengalaman banget ya. Iya, saya kalau Ruby sekolah tuh saya pakein aja udah yang 12.000. Apa sih mereknya itu? Iya, yang buat wangian anak-anak biar nggak bau asem banget gitu. Tapi kalau Harim Saudi, aduh, sepermilinya tuh berapa gitu. Pokoknya zoknya itu apa ya? Apa sih ya? Selera. Seleranya itu cakep. Dari pakaian, dari sepatu, parfum juga, pilihan juga enak. Tuh ada tuh Po Ipar, demen banget dah kalau dia udah pakai parfum itu semriwing gitu. Saya demen banget, ntar dah saya spill ya, enak banget dah wanginya. Karena itu yang tadi saya bilang, bagi mereka itu walaupun enggak dilihat sama orang lain, maksudnya pakaian dalam mereka yang bagus, yang branded itu, bagi mereka pakaian itu tetap penting. Karena kata mereka, gue nih Mama Ruby kalau pakaiannya cakep, apalagi ke acara, terus sepatu gue matching sama baju gue, sama anting gue, itu tuh hati gue, perasaan gue tuh bahagia banget, kata dia begitu. Saya cuma ngangguk-ngangguk doang. Oh iya. Tapi mah kalau saya mah baju nggak mahal-mahal. Kalau dia kan bajunya Harim Saudi, mana mau pakaiannya kagak branded. Apalagi anak muda sekarang, branded semua teman-teman. Ya istilahnya ya kayak tas Aldo yang 12 juta, ya bagi saya mah mahal, 12 juta, busut dah. Kagak dah. Saya mah yang 400.000 yang gope itu, Palomino udah cakep. Ngapain sih pakai mahal-mahal? Mendingan duit kita tabungin buat anak-anak kita nanti, atau kita jalan-jalan kayak kemana gitu. Kalau Harim Saudi mah, duit dari mana itu ya? Bingung saya juga. Jadi emang ya Harim yang penggila belanja nih, kayak negara salah satunya nih Arab Saudi, Qatar, Emirat.
negara yang terkenal harimnya itu berpakaian serba branded, berpakaian mewah dah pokoknya. Ya pantesan aja ya negaranya kayak minyak. Pantesan aja harimnya pada gila belanja. Kok Mama Ruby tahu sih? Iya teman-teman, karena itu ada datanya ternyata. Jadi data itu tuh berasal dari hasil survei spesialis barang-barang mewah di Timur Tengah. Dan dari survei tersebut dibilang kalau 78% harim Saudi atau harim-harim yang ada di Timur Tengah itu wajib atau harus mengikuti tren terbaru. Wede. Jadi kalau misalnya ada artis pakaiannya ini, mereka ngikutin. Kalau misalnya artis sepatunya ini, mereka beli gitu. Aduh. Jadi jangan salah tafsir pada mentang-mentang harim Saudi pakainya ketutup, pakai abaya, pakai cadar gitu ya. Tapi dalemannya soal pakaian lah jangan ditanya. Karena mereka itu adalah apa ya? Konsumen barang-barang mewah, barang-barang branded, teman-teman. Ya apalagi sekarang ya, Saudi udah banyak banget perkembangannya. Apalagi soal abaya. Abaya yang terbuka, yang kalau kekibas angin dia kebuka gitu ya, jeansnya kelihatan. Pada begitu sekarang abaya wanita Saudi. Tapi ya walaupun banyak juga masih harim Saudi yang berpakaian abayanya tuh ya menurut syariat gitu. Ini mah anak-anak mudanya, pakaiannya, jeansnya belum sepatunya Nike apa Nike. Brand semua goleng-goleng doang saya. Kalau ngeliat sepupu-sepupunya Mpok Ipar juga kagak mau, dia mau pakai pakaian yang ada di Abu Ishrin. Kagak mau, branded semua, mahal semua. Sih kalau ngikutin dia, ya kagak bisa nabung dah. Kagak bisa jalan-jalan, kagak bisa ke Indonesia istilahnya gitu. Nah, kalau dia mah yang pikirannya cuma pakaian, pikirannya cuma syonat, hiburan mereka begitu. Saya pernah iseng nih nanya sama Mpok Ipar, lo kok kalau keluar rumah daleman pakaian lo bagus sih, kan nggak dilihat orang, siapa yang mau ngelihat gitu, cukup lah pakai baju tidur doang, saya bilang gitu ya. Kata dia, ya kagak lah, gue dalam hal ini gue udah hati-hati. Kebayang nggak sih kalau abaya gue kejepit lift atau abaya gue kejepit eskalator, tiba-tiba gue cuma pakai pakaian biasa, pakai pakaian rombeng lah istilahnya gitu, malu lah gue, kata dia gitu. Jadi gue harus hati-hati, gue harus pakaian yang bagus dan pakaiannya sopan, kata Mpok Ipar gitu. Terus juga kalau misalnya gue nih lagi di perjalanan, tiba-tiba temen gue nelfon gue harus datang ke acara mereka dadakan, itu gimana kalau misalnya baju gue biasa aja? Gue kan di sana kan harus gantungin abaya gue, harus lepas abaya, jadi gue harus hati-hati. Kayak misalnya lu lah mau pergi ke mall, mau pergi kemana, pakaian lu pasti bagus kan, kata dia gitu. Nah kita juga begitu, tapi kita di dalam, di balik abaya kita, kata Mpok Ipar begitu. Saya cuman oh iya. Karena nih teman-teman, di saat mereka atau harim Saudi nih kumpul sama teman-temannya, kumpul sama keluarganya, pokoknya sama saudaranya, itu tuh kayak apa ya? Kayak mau mamerin apa yang dia pakai. Jadi mereka itu kayak mau nunjukin kalau mereka itu ngikutin tren. Karena ya itu tadi, mereka itu bahagia kalau mereka itu ihtimam sama penampilannya, ihtimam itu peduli sama pakaian dia, sepatu dia gitu. Jadi mungkin makin mahal, makin cakep, makin mewah, ya mereka merasa bahagia, merasa nyaman. Apalagi udah dilihat saudara-saudaranya, keluarganya, apalagi dipuji, sepatu lu beli di mana, tas lu beli di mana, itu seneng banget ya kalau dikata kayak begitu. Ya, jadi bukan sekedar penampilan doang, jadi dia kayak apa ya, ngeluapin perasaan dia, suasana hati dia, ya kagak jauh beda dah sama kita gitu ya kan. Kalau kita juga kan kalau pakai baju sesuai hati kita, yang mana kita serg. Kalau kita kagak serg, kita copot lagi, ganti lagi berapa kali. Perempuan kan begitu, nggak jauh beda sama saya. Kalau saya udah pakai baju nih, udah kayaknya kurang cocok, lepas lagi, itu yang bikin lama, yang bikin telat. Aduh, yang bikin suami marah-marah, lama banget sih lu, ngapain aja. Padahal udah niat pakai itu ya. Terus kita lihat kaca nggak sek, kita copot lagi. Begitu, jadi ya sesuai suasana hati sama mereka. Tapi kalau menurut saya wajar sih, karena kan setiap perempuan emang pengen tampil cakep ya, pengen tampil cantik gitu. Lah dia pada punya duit, lah kita ya duit kita kagak semenek. Ya Allah dah. Bahkan nih teman-teman, harim Saudi itu sering kali beli karena mereknya. Bukan karena dia suka, atau bukan karena enak dipakai atau bagus dipakai, bukan. Ya mereka sih harim Saudi biasa, kalau di rumah sama ada kayak kita, pakai kaos, pakai pajama, pakai piyama gitu, pakai legging, biasa ada kayak kita gitu. Tapi kalau udah nerima tamu, apalagi namu ke rumah orang, itu kudu dandan cantik, rambutnya juga ditata, pokoknya juga pakaian juga harus stylish. Jadi untung saya orangnya juga ihtimam sama penampilan gitu, peduli.
demen gitu, saya juga demen. Jadi cocok juga lah, maksudnya cocok tinggal sama harim-harim Saudi gitu. Ya walaupun ya barang-barang ininya beda lah. Ya kata Baba Ruby, lu sekali-kali beli yang bermerek ya apa gitu. Ah, gua mah yang penting nyaman, yang penting cakep di gua, saya bilang. Yang gopean juga udah pada banyak, udah pada cakep-cakep baju. Ngapain pakai yang 2 juta, 3 juta? Sayang duitnya kalau saya mah. Emang dari dulu saya mah nggak pernah beli yang mahal-mahal, kecuali sepatu ya. Terus sepatu saya demen beli yang mahal, soalnya kan kita buat jalan, kaki kan rada pegel kalau kita pakai sepatu yang rada murah gitu. Jadi kalau misalnya beli yang mahal kan awet, tapi kalau pakaian tas gitu 12 juta sampai 8 juta, 10 juta, kagak dah. Kalau ngikutin harim Saudi mas saya, ya Allah. Lah saya awal-awal di sini teman-teman, beban juga. Maksudnya apa ya, kayak tekanan juga batin gitu. Lah, gua pakaian gua mahal-mahal paling 400.000 gitu ya. Lah dia pada belanja sampai 8 juta, kaos ada 6 juta kata saya. Ini emang kaosnya bagaimana sih? Ada AC-nya apa bagaimana sih? Seadem apa? 300.000 kaos, 400.000 juga cakep banget kan? Ah, udah di pikirannya tuh apa gitu? Mungkin mereknya kali ya. Karena harim Saudi itu mungkin udah pada tahu gitu ya, barang merek tuh. Jadi kalau misalnya salah satu temennya pakai pakaian bermerek, wah dia udah tahu. Jadi kayak, aduh, kesian babanya kalau saya mah. Ah, duit dari mana, emang orang kaya kali pada. Pokoknya ngeri dah. Ngikutin standar hidupnya harim Saudi ngeri. Pantesan laki-laki pada takut ya. Aduh. Jadi bisa dibilang apa ya, persaingan diam-diam di antara kita gitu, di antara harim Saudi. Jadi kalau misalnya udah pada lepas abaya udah digantungin di tempatnya, nah itu pada main lihat-lihatan antara perempuan gitu. Apalagi saya orang Indonesia ya, aduh kalau udah namu nih ngumpul harim Saudi itu pada ngeliatin saya, karena kan mungkin wajah saya beda ya sama mereka gitu. Ini siapa nih gitu, pada ngeliatin. Apalagi kalau dandanan kita cakep, baju kita nggak ada di pasaran, terus juga tas, berapa kali tas saya dipuji gitu. Tas beli di mana ini Mama Ruby? Padahal dia beli di Mangga 2. Cuman mungkin karena nggak ada di Saudi gitu ya, karena nggak ada juga di brand-brand yang lain. Pinter-pinter milih dah kalau saya mah. Berapa kali itu tas beli di mana? Berapa kali ditanya kayak begitu, pada demen sama tas saya. Padahal mah cuman gope. Nggak kayak tas dia 8 juta, 7 juta, Aldo berapa 6 juta. Beh, apalagi nih teman-teman, persaingan atau apa ya, kompetisi yang nyata itu saat apa? Saat mereka menghadiri acara pernikahan. Aduh, pusing pala Barbie. Karena kita tahu kan, adat mereka kan laki-laki sama perempuan dipisah kan. Nah udah tuh, abaya udah pada dicopot, digantungin di tempatnya, udah. Silok mata kita silok. Aduh, kenapa teman-teman? Karena pada apa ya, terpampang nyata gitu pakaian mereka yang serba mewah. Pokoknya bisa dibilang spektakuler. Karena apa ya? Mungkin udah jadi adat istiadat mereka gitu ya. Kalau pernikahan tuh emang kudu mewah. Kayak apa ya? Kayak mau mamerin kekayaan mereka gitu dah. Jadi acara mereka itu ya tergantung dari mewahnya baju mereka, mewahnya persediaan makanan, mewahnya bunga gitu. Jadi kayak mau mamerin ke saudara-saudaranya, ke family mereka gitu, sesama kabilahnya. Pokoknya saat pernikahan itu biasanya mereka itu enggak perhitungan soal biaya. Maksudnya jor-joran banget. Ya dari mereka itu ada yang pakaiannya itu emang didesain dari perancang terkenal gitu. Kan kelihatan ya baju-baju mahal gitu. Sekilas mata juga kita bisa lihat gitu. Gaun-gaun yang mewah gitu. Ya walaupun banyak juga yang jahit di tukang jahit, tapi tetap kelihatan mewah. Terus juga ada juga yang beli jadi, tapi tetap pilihannya tuh tetap yang bagus-bagus gitu. Ntar nanti kan dipadu-padankan sama anting, kalung, belum lagi make up yang cetar, pokoknya dah. Belum juga sanggul, ini mahkota, puyeng dah ngelihatnya, kalah ada artis Indonesia. Terus Mama Ruby gimana tuh pakaiannya? Kalau saya sih teman-teman ya, sebenarnya apa ya? Saya tuh nggak suka pakaian kalau ke acara gitu yang terlalu heboh apa sih, heboh gitu. Saya tuh suka yang simple tapi elegan gitu, misalnya kayak gaun polos terus saya kasih kalung, anting panjang dikit boleh lah gitu, terus sama rambut dicatok lurus atau di curly gitu. Kalau saya mah nggak yang apa pernak-pernik apa gitu kayak dangdut tuh saya kurang demen gitu. Jadi saya mah apa adanya aja udah gitu, style saya aja udah saya pakai gitu ya. Walaupun sekarang udah ikut-ikutan nih Mama Ruby, aduh gitu kayak ikut-ikutan beli baju brand sama kayak Mpok Ipar lah. Kan Mpok Ipar kalau belanja ngajak saya, jadi saya ikut-ikutan lah, cakep juga ini ya.
Kalau cakep saya beli gitu ya, kayak tas gitu ya. Kalau misalnya dia Harim Saudi itu suka tas yang kecil doang, padahal cuma muat handphone doang. Handphone juga kadang nggak muat, cuma muat lipstick, pensil alis paling. Karena kan kalau handphone ada gede juga kan handphone sekarang, apalagi Harim Saudi, handphonenya tuh hampir semuanya iPhone, dia tuh jarang yang pakai Samsung. Harim Saudi, jadi mana muat gitu. Apa sih tas yang segitu kecilnya itu. Jadi saya ikut-ikutan juga, jadi suka beli tas yang kecil. Walaupun harganya nggak mahal kayak Harim Saudi. Ngeri ngikutin Harim Saudi mah nggak ada habisnya. Racun banget Harim Saudi, racun pokoknya. Gitu. Kadang juga Mpok Ipar kalau belanja juga diem-diem dari abang-abangnya, karena abang-abangnya pasti ngomelin gitu. Lu mendingan duit ditabung, ntar lu emang gak mau jalan-jalan gitu. Kadang suka dinasehatin sih Mpok Ipar juga sama abang-abangnya gitu. Aduh, tapi kalau saya itulah balik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Kalau emang saya merasa nyaman 200.000, 300.000, 400.000 baju ya kenapa enggak gitu ya. Yang penting kita nyaman, pantas sama kita, jadi bikin kita lebih cantik lagi, kenapa enggak gitu. Enggak harus brand kalau saya ya gitu. Nggak ada habisnya dah kalau kita ngikutin tren, nggak ada habisnya ya. Kalau tren itu cocok sama kita ya, aduh nggak ada. Kecuali kita emang anaknya masih saudaranya Walid bin Talal kali, masih bisa disubsidi ya, kagak dah. Oke teman-teman, jadi itu cerita saya kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nih subscribe dan follow Instagramnya Mama Ruby _Rubysam. Oke, follow. Dan terima kasih yang udah nonton. Masalama.